Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bu. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran agama Kristen. Hari ini temanya solider terhadap teman dan sahabat. Nah, bahan Alkitabnya dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan di Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5 dan Lukas pasal 9 ayat yang ke-6 sampai 40. Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Sebagai remaja, kamu tentu memahami apa artinya berteman dan bersahabat. Teman adalah seorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Sahabat adalah orang yang kita percaya untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Bahkan sahabat adalah orang yang kamu percaya untuk menyimpan rahasia yang tidak kamu beritahu pada orang lain. Nah, kalian pasti punya sahabat dan juga punya teman, tempat berbagi cerita, berbagi momen-momen penting dalam kehidupan kalian. Biasanya solidaritas kita ditujukan pada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan sahabat. Barulah kepada orang lain. Jika kita tidak mampu menunjukkan solidaritas kita pada orang-orang terdekat, kita akan sulit untuk solidar pada orang yang tidak kita kenal. Berarti artinya kalau kita baru ketemu orang tersebut, kita tidak bisa langsung akrab dan punya hubungan solidaritas yang baik terhadap orang tersebut. Makna. Nah, di sini ada makna dari solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Kira-kira kalian ketika ketemu teman baru, apakah langsung akrab atau tidak? Pastinya tidak langsung akrab. Mungkin berteman tetapi tidak seakrab dengan orang yang lama kita kenal. Makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Tidak semua pertemanan dan persahabatan berjalan dengan baik. Terkadang juga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Namun, beberapa saat kemudian semuanya menjadi baik kembali. Persahabatan membawa pengaruh positif bagi manusia. Misalnya, rasanya nyaman jika kita tahu ada sahabat yang selalu menyediakan waktu untuk kita dan bersedia memberi apa yang kita butuhkan, sebagaimana kita pun bersedia memberi apa yang dibutuhkan olehnya. Artinya, ketika kita punya sahabat, kita punya waktu berbagi. Kita bisa minta tolong kepada sahabat kita, dan sahabat kita pun juga begitu bisa minta tolong terhadap kita. Walaupun kadang bisa bertengkar. Di sini tidak ada teman-teman yang tidak pernah bertengkar dengan teman-temannya. Pasti sering, dan bahkan ada yang tidak berteguran untuk waktu yang lama. Walaupun waktu itu ketika SMP, lalu SMA-nya sampai SMA, itu pasti ada. Tapi seiring berjalannya waktu memang benar, walaupun bertengkar, tapi itu akan kembali membaik lagi. Namun waktunya lama. Nah, bagaimana Yesus membangun solidaritasnya, Yesus dan sahabat-sahabatnya. Nah, Yesus tersebut adalah orang yang menjadi sahabat bagi murid-muridnya pada zaman dahulu, saat sebelum disalibkan, ketika dia masih dalam dunia. Dia berjalan bersama mereka, berbagi sesama mereka, dia juga mendengarkan mereka. Dia juga peduli kepada mereka dan menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama, bahkan dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka menghadiri pesta kawin di Kana, memancing ikan di danau Genesaret bersama-sama. Dia menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengancam murid-muridnya. Yang 43 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana semua orang Yahudi tidak bekerja. Memetik gandum termasuk bekerja, karena itu orang Farisi mengancam murid-murid Yesus. Yesus sering membawa murid-muridnya menyusuri beberapa wilayah dan membantu murid-muridnya untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Misalnya ada juga saat menjala ikan, dan waktu itu mereka tidak mendapatkan ikan, tapi ketika Yesus berkata bahwa angkatlah jalamu, dan tiba-tiba banyak sekali ikan yang mereka dapatkan.
Dan Yesus juga membawa murid-muridnya untuk bertemu orang banyak supaya mereka melihat perbuatan dan Injil kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan ketika mati dan bangkit, lalu naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya. Murid-muridnya yang adalah sahabatnya. Murid-murid Yesus tadi adalah sahabat dari Yesus sendiri, dan ketika Yesus sudah tidak lagi di dunia ini, dia memberikan Roh Kudusnya untuk menemani para sahabatnya. Begitu baiknya Tuhan Yesus. Begitu juga teman dan sahabat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memperdulikan kita. Para muridnya pun sebagai sahabat terus menunjukkan kesetiaan mereka pada Yesus dengan terus memberitakan Injil kebenaran. Solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar, akan tetapi jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih dan pengharapan terhadap teman dan sahabat kita. Kita mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Artinya kita juga harus menegur dan memberitahu yang mana yang baik dan yang benar kepada teman-teman kita. Tidak hanya kita hanya bisa hangout atau berteman sebatas main-main, nongkrong, tapi kita juga harus bisa menjadi orang yang berpengaruh positif pada teman kita. Misalnya ketika ia dalam keadaan yang sedang terpuruk, kita bisa menjadi motivasi bagi orang tersebut sebagai teman dan sahabatnya, dan kita memberi semangat kepada teman kita yang sedang dalam keadaan yang buruk. Kalau mereka lagi foto selfie bareng, artinya mereka berteman dan ini kayaknya akrab banget. Tapi kita nggak tahu ini benar-benar akrab atau hanya sebagai solidaritas sebentar. Tapi yang pasti ini adalah bentuk dari solidaritas yang namanya pertemanan. Artinya kita akan melakukan foto selfie seperti ini ketika kita sudah saling kenal, bertemu satu dengan yang lain, dan kita saling mengenal. Yang kalian tahu selain daripada foto ini, gimana bentuknya solidaritas? Ada, Bu. Kalau misalnya temanku lagi kesusahan, aku menolong dia dengan memberi uang dan saling berbagi. Itu aja, Bu. Terima kasih Lini untuk jawabannya. Ya, solidaritas itu bukan hanya kita foto selfie seperti ini, tapi banyak hal. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan pertanyaannya? Tambahkan pertanyaannya. Ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Ayat yang kedua, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ayat yang ketiga. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidaklah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan Ayat mereka yang keempat.
bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam. Ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih, Bu. Bagaimana ia mengasihi sahabat-sahabatnya, Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka, tetapi ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Artinya, ketika kita berteman atau bersahabat dengan orang lain, orang yang patut kita contohi dalam bersahabat adalah Yesus sendiri. Yesus menemani murid-muridnya bahkan ketika dia tidak lagi di dunia ini, dia memohon Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya dan orang-orang terkasihnya. Nah, jadilah teman dan sahabat seperti Yesus yang bisa menghargai orang lain dan saling tolong-menolong dalam suka maupun duka. Nah, karena tadi kita memulai mata pelajaran kita tanpa berdoa, sekarang mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkenan pada surga, kami bersyukur karena pelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Semoga kami bisa membangun solidaritas yang baik terhadap orang di sekitar kami dan teman-teman kami, bahkan guru kami juga ya Tuhan, dan juga beserta diri kami. Tuhan menyertai segala sesuatu dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya, dan itu menjadi ilmu pengetahuan hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.